Malam ini malam sangat istimewa. Kenapa saya katakan malam istimewa? Karena semangatnya tadi baca salawat. Cara memukul gendangnya sudah enak. Jadi gurunya sudah senang. Nah, yang begini yang saya dapatkan, yang begini yang saya cintai, yang begini yang paling saya senangi. Kalau sudah guru senang, ilmu manfaat. Ya. Jadi sesuatu yang disenangi oleh guru, berarti insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah diterima. Ya, diterima. Apalagi sesuatu yang kita minta khusus kepada Allah, agar dapat berkumpul dengan siapa? Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang adalah yang tidak memiliki sesuatu keindahan dalam jiwanya. Ada 6 sebab tidak termasuk orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, yaitu celaka. Apa yang pertama? Yang pertama, mu'allim amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah Nabi. Tuh. Kalau kita sudah melanggar perintahnya Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan perintah Nabi, perintah orang tua saja kita melanggar, murkanya Allah turun. Apalagi perintahnya Nabi. Di peperangan Uhud, nah, siapa tidak tahu peperangan Uhud? Peperangan Uhud ini luar biasa. Kenapa dikatakan Uhud, gunung Uhud? Kenapa? Karena gunung itu tersendiri, dan gunung itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan gunung itu akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Satu-satunya gunung di dunia ini, hanya gunung Uhud yang dapat masuk dalam surga. 3.000 melawan 1.000 kaum muslimin. 3.000 orang kafir melawan 1.000 orang muslim, yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid ketika itu. Sedangkan muslimin dipimpin oleh baginda kita Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan ada 300 dari kelompok Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Salul. Ya, Ubaidillah bin Salul ini adalah muslim tapi munafik. Dia berpaling kepada Nabi Muhammad. 300 orang tidak ikut serta berjihad di jalan Allah bersama Nabi Muhammad. Dia pulang. Tinggal 700. Tetap bergerak dan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, berperang bersama Nabi. Jabal Uhud ini ketika diperintahkan sama Nabi, sahibul panah. Bukan panahnya Nabi, 50 orang. Di atas panah Jabal apa namanya? Rumah. Jabal Ramah. Ya. Itu gunung Uhud tapi di bawahnya itu ada namanya Jabal Ramah. Kalau antum pergi umroh pasti naik di tempatnya mana para sahabat. Ya, kata Nabi SAW, jangan turun dari gunung ini. Ini perintah ya. Perintahnya Nabi. Nabi memberitakan jangan turun dari gunung ini. Apapun yang terjadi nanti di bawah nggak boleh. Pokoknya fokus dan tetap di atas gunung ini. Baik ya Rasulullah. Siapa yang memimpin dalam peperangan itu? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Berperang 3.000 melawan 700. 300 sudah balik. Ketika dalam peperangan itu Khalid bin Walid melihat, wah ini tukang panahnya yang ada di atas gunung Jabal Ramah, ini bahaya, bisa habis kita punya pasukan ini kalau kita maju terus. Begitu ketakutan dan mundur, kemudian dia lari. Sebelum pada ini melihat harta ganimah di bawah begitu banyak,
40 orang tukang panah untuk mengambil harta tersebut. Kata Abdullah bin Jubair, ya Abdullah bin Jubair, kenapa kau tidak turun? Ayo ambil harta. Kata Nabi SAW, jangan bergerak dari tempatmu sebelum ada perintah dari Nabi Muhammad. Saya tetap mendengarkan kata Rasulullah SAW. Subhanallah. 10 tukang panahnya Nabi tetap berdiri, 40 turun ke bawah. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid melihat, ini ada kesempatan. Tukang panahnya turun, berarti ada kelemahan di situ. Maka bergeraklah Khalid bin Walid bersama pasukan 1000 pasukan kuda. 1000 pasukan kuda memutari gunung itu. Ketika memutari gunung tersebut, apa yang terjadi? Habis seluruh pasukan kaum muslim tukang panahnya, semua banyak mati syahid di dalamnya. Sehingga apa? Gigi Nabi patah, tertusuk panah pipinya, tembus ke kiri. Subhanallah. Sebab apa? Gara-gara harta tadi. Tidak mau mengikuti perintah, melanggar perintahnya, sehingga jadi kekalahan. Karena apa bilang di situ ada pembalasan bagi orang-orang kafir yang dapat kemenangan orang muslim di waktu perang Badar. Maka kami berperang menang karena dibimbing oleh seorang cerdas, seorang pintar bernama Khalid bin Walid. Nah, disitulah. Karena tidak mau dengar perintahnya Nabi, tidak mau dengar kalamnya Nabi, tidak mau dengar tegakannya Nabi. Sehingga apa? Turun cobaan yang diberikan oleh Allah bagi kaum muslim. Sayyidina Nabi Muhammad SAW sampai dibawa ke lahir di atas gunung. Bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, melindungi Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang kena panah, ribuan panah untuk menahan daripada panah yang ditembak untuk ditembuskan pada Nabi. Siapa rela berkorban? Satu sahabat ini. Satu sahabat ini mati gara-gara melindungi Nabi dari panahan tadi. Ribuan panah yang ada dalam badannya untuk jadi tamengnya baginda Muhammad SAW. Dia selamat. Karena apa? Tidak ada amanah, tidak ada pendengaran ucapannya Nabi, tidak ada ketaatan dalam ucapannya Nabi, sehingga terjadilah suatu kecelakaan. Itu penyebabnya. Tidak mematuhi perintahnya Nabi SAW. Yang kedua, memakan riba. Ya, termasuk ini. Tidak mau dengar kata-katanya makan riba. Rentenir yang suka pinjam duit di rente riba, suka pinjam uang di bank, ambil uang di bank. Kalau biasanya ada telepon di bank, ya, mau nggak saya pinjamkan duit 30 juta, gampang, 0 cicilan, 0 itu riba, karena berupa uang. Kalau berupa cicilan motor, ada masalah. Cicil dengan kartu kredit, dengan mengambil motor, boleh. Mengambil mobil, boleh. Rumah, boleh, nggak apa-apa. Berbentuk, ada barang, itu boleh. Tapi kalau ambil uang di bank untuk untuk pegang modal, beli barang, itu riba. Tidak akan pernah jadi berkah, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah menjadi jaya, tapi makin bangkrut bagi orang-orang makan riba. Sebab apa? Orang yang makan riba, semua jasadnya dipenuhkan dengan cacing. Semua jasadnya tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak diterima. Ribuan kali selawat ibadah kepada Allah tidak akan pernah diterima karena apa? Makan riba. Apalagi keluarga dikasih makan riba. Nauzubillah. Terus yang ketiga, penyebab orang yang celaka. Apa itu? Durhaka kepada kedua. Tuh, termasuk celaka kepada orang tua. Jangan coba-coba celaka, kurang ajar. Jangan coba-coba tidak mengabdi. Jangan coba-coba tidak beradab. Harus, kalau tidak mau dapat celaka. Biar orang tua kita kafir, nggak boleh kita kurang ajari. Tidak boleh kita sakiti, nggak boleh walaupun dia kafir. Karena apa? Sebab kata Nabi SAW, birru abahukum tabarra abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Itu penyebabnya orang celaka. Yang keempat, memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini termasuk. Nggak ada rezekimu datang. Tidak pernah kau dapatkan rezeki yang berkah. Tidak pernah kau dapatkan rezeki yang banyak kalau suka memutuskan silaturahmi, apalagi sama orang
Jangan coba-coba sedikit-sedikit, gara-gara sedikit saja. Ngomel lagi berteman. Sesama tetangga, ya Allah tiap hari bertengkar. Musuh buyutannya. Tidak pernah dilihat mukanya saya tidak mau dilihat. Apalagi orang mukanya nggak mau dilihat. Astagfirullahaladzim, musuh buyutanku datang. Apa gunanya putus silaturahmi? Nggak dapat pahala, celaka bagi hidupnya. Itu termasuk orang celaka. Hidupnya di hidup. Yang kelima, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Sibuk harta dari pagi sampai malam, tengah malam jam 11 baru berhenti mencari harta. Sampai nanti itu orang tidak puas cari harta, sampai masuk dalam kubur, tanah masuk dalam mulutnya, baru berhenti cari harta. Itu orang yang tidak pernah serakah, nggak ada rasa syukur yang diberikan oleh Allah kepadanya, karena dia setiap hari dari pagi sampai tengah malam cari uang. Nggak ada untuk ibadah, nggak ada untuk sujud, nggak ada untuk zikir, nggak ada untuk pengajian, tidak ada untuk mengabdi, tidak ada bangun malamnya, hanya duit. Celaka. Apalagi yang terakhir, 6. Apa itu 6? Celaka orang-orang overacting. Tahu overacting? Tahu nggak overacting? Mau terkenal, putus cinta. Ya Allah, sedih. Hari itu sampai namanya body boy lady boy, set boy. Sakit hati, diputuskan cinta sama pacarnya. Betul sama masuk, begini terkenal, cepat banget. Lewat media saja, berkembangkan di media, putuskan cinta sama pacarnya. Mau terkenal. Berlebihan dari 4 hal ada. Apa itu? Dari omongan, akwal, perkataannya. Di TikTok itu banyak sekali. Di TikTok kemarin macam-macam. Ayo bro. Ya. Gerak-geriknya di TikTok, mandi apa? Lumpur. Biar terkenal, mandi lumpur. Dimandiin, neneknya dimandiin lumpur. Kepingin terkenal, berlebihan. Kalau mau terkenal begitu, telanjang kok, atau gila, pura-pura tuh gila, terkenal, namanya bodoh. Dari harta, mengumpulkan harta. Tiap hari harta kok, kerjanya pikirannya harta, duit, apa yang berhenti. Bahkan dia tidak mau kumpul sama orang miskin. Ada itu begitu. Ya Bu, ada nggak? Ada. Orang kaya dia tidak mau kumpul sama orang miskin. Tidak mau kumpul sama ibu-ibu miskin. Ibu-ibu yang dia memakai mobil Mercy, dia pakai mobil Fortuner, dia naik beca. Orang miskin naik beca, naik benton, naik apa lagi, macam-macam. Dia tidak mau kumpul, dia mau kumpul sama orang kaya-kayanya, pejabat-pejabat. Nah itu termasuk juga riya, sombong. Apa penyebabnya dari berlebihan? Apa penyebabnya? Dari orang-orang berlebihan. Sebab bodoh. Karena tidak mau berpikir yang benar, tidak mau pikir yang cerdas. Karena kebodohannya. Karena kepintarannya, tidak ada kepintaran dalam pikirannya. Sehingga apa? Lalai. Tidak memikirkan sesuatu yang mana yang baik, mana yang buruk. Hanya kesenangan saja. Salah berteman. Salah berteman juga termasuk. Makanya bergaul sama orang-orang soleh, duduk lihat orang soleh, menatap wajah orang soleh, menatap para ulama-ulama kita, para sahabat kita yang soleh. Itu yang kita haruskan. Bukan berteman, kerjanya minum, kerjanya botol, kerjanya apa ini? Diskotik, kerjanya. Iya itu, botol judi sama gitu.
Jelek pendidikan orang tuanya juga begitu. Orang tuanya tidak mendidik anaknya agama. Termasuk juga penyebabnya itu. Makanya kalau kita betul-betul mau mendapatkan keberkahan dunia ini, jauh daripada kecelakaan tersebut tentang dunia. Sehingga apa? Pikiran kita mau ke depan, bukan mau ke belakang. Mau ke depan. Orang yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Jangan mau mundur, mau maju terus. Mau berubah, tidak seperti yang lalu. Dihina orang, dicaci orang, biar tidak apa-apa, berkah. Tapi harus maju, gempakkan dirimu. Saya juga bisa seperti itu. Saya juga akan bisa berhasil seperti itu. Saya akan juga bisa untuk beruntung seperti orang itu. Kenapa dia berhasil? Kenapa saya tidak? Harus belajar. Makanya bergaul sama orang yang cerdas. Bergaul sama orang yang pintar. Mau sukses, ikuti Pak Rizal. Apa namanya Pak Rizal? PTBS. Kalau mau berhasil, sabar. Harus sabar. Kalau sabar, insya Allah ada manfaatnya, ada keberkahan.